Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Arif Trianto, JGP 59, Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ingin memaparkan modul 3.2.A.9 koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sintesis berbagai materi. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sosok pemimpin pengelolaan segala sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah agar dapat melahirkan program-program sekolah yang berpihak pada murid, bermanfaat bagi sekolah dan masyarakat. Apa saja sumber daya atau modal yang dimiliki sekolah dan harus dikelola? Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal alam, modal agama dan budaya, dan yang terakhir adalah modal finansial. Bagaimana cara memimpin pengelolaan sumber daya di lingkungan kelas? Yang pertama, memetakan kesiapan minat dan profil belajar murid. Menggunakan 7 aset sekolah untuk mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, menyusun rancangan dan melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Bagaimana cara memimpin pengelolaan sumber daya di lingkungan sekolah? Yang pertama, memimpin pemetaan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Secara kolaboratif, menyusun visi dan misi sekolah berdasarkan pemetaan aset. Menyusun program kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang berpihak pada murid dengan menggunakan alur bakja. Bagaimana cara memimpin pengelolaan sumber daya di lingkungan masyarakat? Yang pertama, memetakan 7 aset yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program yang berpihak pada anggota komunitas. Yang ketiga, melaksanakan manajemen risiko dan MLR. Bagaimana hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat dengan proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Pengelolaan sumber daya yang tepat tentu akan membantu proses pembelajaran yang berkualitas. Apa kaitan antara modul ini dengan modul sebelumnya? Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak menyadari bahwa sekolah saya memiliki begitu banyak aset yang dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang berpihak kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari sekolah saya memiliki 7 aset utama yang harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selain itu, modul ini telah menguatkan pemahaman saya tentang pendekatan inquiry apresiatif di modul 1.3 sehingga saya berpikir lebih positif atau berbasis aset di dalam mengelola sumber daya di kelas dan di sekolah.
Apa perbedaan yang Anda alami sebelum dan sesudah mempelajari modul ini? Kaitan modul 3.2 dan 1.1. Pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid akan membantu guru menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kaitan modul 3.2 dan 1.2. Guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak merupakan aset manusia yang akan mendukung tercapainya program sekolah yang berpihak pada murid. Kaitan modul 3.2 dan 1.3. Ambil pelajaran pada alur bagja menjadi momen bagi pemimpin pengelolaan sumber daya untuk menggali potensi atau kekuatan sekolah. Pengelolaan yang baik akan melahirkan murid Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kaitan modul 3.2 dan 2.1. Salah satu tugas pemimpin pengelolaan sumber daya adalah memetakan kebutuhan belajar murid dan menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kaitan modul 3.2 dan 2.3. Seorang pemimpin akan dapat mengelola sumber daya di sekolah dengan baik jika telah memiliki kompetensi sosial emosional. Kaitan modul 3.2 dan 3.1. Di dalam mengambil suatu keputusan, seorang pemimpin pembelajaran hendaknya mempertimbangkan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Rancangan tindakan inquiry apresiatif bagja. Buat pertanyaan. Ambil pelajaran. Gali mimpi. Jabarkan rencana. Atur eksekusi. Buat pertanyaan. Bagaimana cara melakukan pemetaan gaya belajar murid yang efektif dan efisien? Ambil pelajaran. Dengan adanya modal yang ada di sekolah, diantaranya modal manusia, modal sosial, modal fisik. Modal fisik terdiri dari guru dengan kemampuan IT yang mumpuni, murid digital native, wali murid yang mendukung. Modal sosial, komunikasi yang baik antara guru dengan murid dan guru dengan wali murid. Kemudian, grup WhatsApp kelas dengan wali murid. Kemudian modal fisik yang bisa digunakan antara lain Wi-Fi, ruang kelas, HP siswa, atau Android. Gali mimpi. Gaya belajar murid terpetakan dengan efektif dan efisien. Guru dapat melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk dengan lebih tepat berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan. Murid mendapatkan kemerdekaan belajar karena kebutuhan belajar terpenuhi dalam proses pembelajaran. Murid menyenangi proses pembelajaran dan perkembangan sesuai dengan potensinya masing-masing. Jabarkan rencana. Membaca beberapa artikel terkait gaya visual, auditori, kinestetik, mensosialisasikan pentingnya pemetaan gaya belajar dan cara survei, menyusun instrumen survei pemetaan gaya belajar, mendistribusikan survei dengan menggunakan aplikasi Google Form,
menganalisis hasil survei dengan menggunakan Google Spreadsheet. Kemudian berikutnya, atur eksekusi. Guru melakukan persiapan pemetaan dengan membaca referensi, menyusun pemetaan gaya belajar. Guru mensosialisasikan tentang pentingnya pemetaan gaya belajar kepada murid dan wali murid. Guru menjelaskan cara mengisi survei di Google Form dan batas akhir pengumpulan survei. Murid mengisi survei dengan menggunakan HP atau Android masing-masing. Guru menganalisis hasil survei dengan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Guru menggunakan hasil pemetaan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.